konotasi yang buruk di kalangan masyarakat ketika seorang wanita disebut dengan kata gatal seperti itu. Jadi wanita itu jangan menghina wanita yang lain. Mengapa sih Allah Gatel emang gatel dia. Bisa keluar. Kalau dia nggak gatel nggak mungkin lah. Kalau orang nggak gatel tuh kayak Lina Mukherjee dong. Kalau ada yang laki-laki kayak gitu langsung aku di penjara nggak urus. Oke, sebelum tonton video ini, jangan lupa untuk like, share videonya, serta subscribe channel Adam History, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History di acara MHDB, mencari hikmah dalam berita. Pada kesempatan MHDB kali ini, saya akan membahas mengenai sindiran seorang wanita. Berita ini berkaitan dengan Lesti Kejora yang kabarnya mendapatkan sindiran dari seorang wanita. Wanita ini menyebut Lesti sebagai wanita yang gatal dikarenakan ia mau kembali lagi rujuk kepada suaminya, padahal Lesti sudah mendapatkan KDRT dari suaminya, yakni Rizky Bilar. Sontak netizen pun berbeda pendapat tentang sebutan gatal tersebut. Ada yang meminta kepada wanita ini agar tidak menyebut Lesti wanita yang gatal. Tetapi wanita ini masih mengulangi kata-katanya bahwa Lesti itu adalah wanita yang gatal karena ia masih kekeh untuk kembali rujuk kepada suaminya. Oke, kita akan bahas dalam ajaran Islam bagaimanakah hukumnya seorang wanita menyebut gatal kepada wanita yang lain. Di sini wanita yang disebut gatal adalah Lesti. Apakah boleh seorang wanita menyebut wanita yang lain dengan sebutan gatal? Kata gatal sebenarnya ini bukan hal yang aneh, karena kita juga sering merasakan gatal di bagian tubuh kita. Tetapi kata gatal ini akan memiliki makna yang berbeda ketika kita konotasikan terhadap wanita. Kata gatal itu kalau dikonotasikan kepada wanita, jatuhnya itu seperti wanita yang nakal. Artinya wanita yang haus akan apa ya? Kalau saya bilang gatal, wanita gatal itu ya haus kasih sayang ya, seperti itu. Dan itu konotasi yang buruk di kalangan masyarakat ketika seorang wanita disebut dengan kata gatal seperti itu. Nah, tentunya netizen juga berbeda-beda pendapat. Ada yang memang menyebutnya hal yang biasa, ada juga yang tidak suka dengan sebutan tersebut. Nah, kalau menurut saya sendiri, kata gatal dikonotasikan kepada wanita itu kurang baik, karena kita memahami seperti apa sebutan wanita gatal ini. Jatuhnya itu seperti wanita yang nakal. Nah, mengapa hal ini harus dijauhi? Karena bisa saja kata ini merupakan bentuk sindiran atau hinaan untuk Lesti. Dan seperti kita ketahui, menghina sesama umat manusia itu tidak boleh. Dalam Al-Quran sudah jelas, Bismillahirrahmanirrahim, la yashor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Seorang kaum, sebuah kaum tidak boleh menghina kaum yang lain, karena siapa tahu kaum yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Begitupun wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Dan tidak boleh juga saling menghina wanita kepada wanita yang lain, karena siapa tahu wanita yang dihina itu lebih baik. Nah, ayat ini secara jelas menyebutkan kata wanita. Jadi wanita itu jangan menghina wanita yang lain. Mengapa sih Allah menyebutkannya wanita tidak laki-laki? Ini sebagai tanda bahwa wanita itu mudah mengejek wanita yang lain. Wanita itu mudah menyindir wanita yang lain. Wanita itu mudah untuk menghina wanita yang lain. Oleh karena itu, secara langsung Allah menggunakan kata nisa. Jadi jangan sampai wanita itu menghina wanita yang lain, karena siapa tahu wanita yang dihina itu lebih baik. Nah, jadi saya harap jangan sampai ada siapapun yang istilahnya itu menghina orang lain, karena kita tidak mengetahui seperti apa juntrungan masalahnya. Apalagi
kalau misalkan Lesti disebut gatal karena Lesti itu ingin kembali berbaikan dengan suaminya. Bahkan ini adalah pilihan yang terbaik. Wanita yang soleha, bukan wanita yang gatal. Mempertahankan rumah tangga ini merupakan suatu hal yang harus diperjuangkan. Banyak orang istilahnya itu tahbib ya, yang ingin merusak rumah tangga orang lain. Nah, ketika ia memperbaiki lalu sang suami juga beritikat baik, maka ini merupakan jalan yang benar dan baik. Oleh karena itu harus kita dukung, bukan kita sindir lalu kita berikan hinaan dengan sebutan gatal seperti itu. Jadi udahlah, waktunya kita untuk sama-sama berpikir positif, bukan berpikir negatif. Jangan selalu mencibir ataupun julid terhadap pilihan orang lain. Nah, janganlah kita mencampuri urusan orang lain juga. Kita memiliki hati. Begitupun orang lain juga memiliki hati. Artinya kita harus menjaga sesama hati. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain karena kita juga tidak senang ketika hati kita itu disakiti. Nah, apalagi orang yang lagi punya masalah. Lesti sedang ada dalam masalah, ia mendapatkan musibah dalam rumah tangganya, KDRT, lalu banyak orang yang mendukung, lalu pilihannya ternyata tidak sesuai, sekarang malah mencibir ini itu. Lesti emang sanggup untuk hidup sendiri, ia mampu membiayai anak-anaknya nanti kalau misalkan anaknya sebelum, Lesti itu mampu. Akan tetapi bukan berkaitan dengan ia mampu dan tidaknya untuk hidup sendiri. Akan tetapi apa yang ia lakukan merupakan sebagai bentuk perjuangan agar rumah tangganya itu bisa tetap harmonis gitu. Jadi udah deh, jangan sampai ada istilahnya itu saling menghina, menyindir atas pilihan yang memang Lesti Kejora ini sudah memikirkan secara matang-matang. Memang pasti bakal ada orang-orang yang kecewa. Kenapa sih kok balik lagi? Kenapa nggak membiarkan suaminya itu masuk penjara? Toh kamunya juga udah ditalak 1. Nah, menurut berita seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa itu adalah pikiran-pikiran yang memang terlintas dalam benak para netizen, yang diinginkan oleh netizen seperti itu. Yang padahal banyak sekali hal yang menjadi pertimbangan. Bukan hanya anaknya Al-Fatih, bukan hanya juga bagaimana melihat dari situasi pernikahan yang masih muda, tetapi melihat banyak aspek yang memang ini harus diperjuangkan seperti itu. Dan setiap rumah tangga itu pasti punya masalah. Bukan hanya kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, bahkan Rasulullah SAW pun pernah terjadi cekcok dengan istrinya Siti Aisyah. Jadi dalam kisahnya, Siti Aisyah ini pernah berselisih paham dengan Rasulullah SAW. Saking tidak ada jalannya lagi, maka Rasulullah pun mengundang Abu Bakar untuk menengahi apa yang terjadi antara Rasulullah dan Siti Aisyah. Nah, jadi Abu Bakar diundang oleh Nabi Muhammad karena memang Abu Bakar itu adalah ayahanda dari Siti Aisyah. Jadi diundang ini sebagai saksi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada antara Rasulullah dan Siti Aisyah. Pada saat itu Rasulullah memang ia adalah sebagai sosok suami dan sebagai utusan Allah. Jadi tetap ia tidak main hakim sendiri, ia mengundang Abu Bakar untuk menyelesaikan masalahnya karena beliau adalah mertua sekaligus ayahanda dari Siti Aisyah. Pada saat itu terjadi komunikasi sebelum diadili ya, di mana Rasulullah SAW ini berkata kepada Siti Aisyah, apakah aku dahulu yang berbicara atau engkau, wahai Aisyah? Maka di sana Siti Aisyah, karena memang wanita itu mudah emosi, Siti Aisyah berkata, ya engkau dululah yang berbicara, tetapi berbicaralah dengan benar, jangan sampai salah. Nah, pada saat itu mendengar ucapan yang diucapkan oleh Siti Aisyah, Abu Bakar merasa tidak enak hati atas kata-kata Siti Aisyah karena berani berkata seperti itu kepada Rasulullah. Maka dengan refleks Abu Bakar ini menampar Siti Aisyah hingga Siti Aisyah itu berdarah.
Pada saat itu Abu Bakar berkata, kamu berani berkata seperti itu? Rasulullah tidak akan berkata kecuali apa yang dikatakan adalah suatu hal yang hak. Pada saat itu karena rasa takut, Siti Aisyah berlindung ke punggung Rasulullah SAW, suaminya. Pada saat itu Rasulullah juga membela Siti Aisyah, wahai Abu Bakar, aku mengundang engkau bukan untuk hal seperti ini. Aku mengundang engkau untuk mengadili, bukan malah menghakimi Siti Aisyah. Jadi Rasulullah pun membela Siti Aisyah seperti itu. Jadi ya, ada suatu hal yang wajar. Terjadi perselisihan, terjadi salah paham antara laki-laki atau suami dengan istrinya. Yang kita sebagai orang yang memang menyaksikan tersebut harusnya mendukung apa yang dipilih oleh Lesti untuk memperbaiki rumah tangganya, bukan malah memanas-manasi, malah mencoba untuk memberikan hal-hal yang memang negatif ya, hal negatif lah, karena ingin merusak hubungan orang lain. Seperti takbib, istilahnya takbib itu kan ingin merusak hubungan suami istri, itu hukumnya haram. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya jangan saling menghina satu sama lain, jangan saling menjadi satu sama lain. Lebih baik kita urus diri sendiri. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita doakan semoga kita semuanya ada dalam lindungan Allah SWT dan kita tetap ada di jalan yang Allah ridhoi. Sekian, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, share videonya, serta subscribe channel Adam History. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.